Kebudayaan Islam yang benar adalah sebuah ajaran yang wajib kita pegang dan implementasikan. Tantangan dari setiap perubahan zaman menuntut kita untuk belajar dan memahami lebih dalam mengenai wawasan keislaman. Kami percaya bahwa keimanan dan ketakwaan adalah pondasi yang kuat untuk meraih kesuksesan. Penanaman karakter disiplin dan kejujuran juga dianggap sebagai moral yang diutamakan. Karena kedepannya nanti, masalah tak hanya timbul dari satu sisi. Permasalahan sosial yang semakin beragam, pula lingkungan selalu terkena dampak terbesar, menuntut kita sebagai generasi muda untuk tetap mendengar, di mana kebutuhan ekonomi semakin melebar dengan kebijakan yang tak masuk akal. Hal tersebut menuntut kita untuk mampu berperan membangun negeri, dan disinilah langkah awal itu terjadi. Bersama Unisula, wujudkan citra generasi Islam yang dapat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah mempersilahkan dan memberikan waktunya kepada saya untuk memandu materi ketiga pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Fatimah Azahro. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu acara pada siang hari ini. Baik, yang nantinya akan dipaparkan materi dari pembicara yang sangat luar biasa dan tidak asing lagi di kalangan universitas. Dan nanti di akhir materi akan ada sesi tanya jawab. Baik, langsung saja sebelum ke pemateri, saya bacakan CV pemateri terlebih dahulu. Baik, nama Muhammad Atakasur Akbar, Sarjana Teknik, mohon maaf. Tempat tanggal lahir Bangkiang 30 Oktober 1996, alamat Jalan Serayu, Jalan Perintis nomor 2, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Kuliah atau alumni Fakultas Teknik Unisula pada tahun 2014. Instagram @akbaratakasur. Pengalaman organisasi yang pertama ada Menteri Dalam Negeri BEM Fakultas Teknik tahun 2016. Yang kedua ada Wakil Presiden BEM PT Unisula pada tahun 2018. Yang ketiga ada Pengurus HIPMI Kota Pekanbaru Riau. Untuk pekerjaan saat ini beliau menjadi Direktur CV Maulina Sentosa, dan yang kedua menjadi Direktur PT Kian Tama Sentosa. Wah, sangat luar biasa sekali pemateri pada siang hari ini. Baik, langsung saja. Halo Mas Akbar. Halo teman-teman semua. Oke. Selamat siang. Siang Mas Akbar. Oke, Mas Akbar sudah siap ya Mas Akbar ya? Sudah saya tunggu dari tadi. Oke. Baik, kami persilahkan waktu dan tempatnya kami persilahkan dengan tema menciptakan young entrepreneur yang kreatif, adaptif, dan inovatif. Silakan Mas Akbar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman.
Yang pertama, teman-teman panitia, saya ucapkan terima kasih dan ucapan semangat juga buat teman-teman panitia yang mana sampai hari ini sudah berusaha keras untuk mempersiapkan Kan Ta'aruf 2021 walaupun saya juga bisa melihat banyak tantangan sampai hari H pun sepertinya ada tantangan juga ya buat teman-teman panitia. Tapi itu nggak masalah, itu saya berharap buat teman-teman panitia jadikan itu suatu proses ataupun tahap yang harus kita lalui. Karena pada dasarnya apapun yang kita lakukan pasti ada tantangan dan rintangannya masing-masing, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Dan berikutnya saya ucapkan selamat datang buat teman-teman atau adik-adik mahasiswa baru Unisula tahun 2021. Selamat berkan ta'aruf, selamat berta'aruf, artinya berkenalan, selamat berproses juga, karena pada dasarnya kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk teman-teman lebih mengenal lagi seperti apa di dunia pendidikan, khususnya di dunia perkuliahan, dan teman-teman lebih mengetahui lagi apa sih yang ada di Unisula itu, seperti apa Unisula. Mungkin pembukaan saya nggak perlu panjang-panjang karena ngantuk juga untuk mengikuti Zoom meeting. Saya yakin teman-teman di sini ngapain juga nih meeting kayak gini. Harusnya bisa bertatap muka, bisa dapat teman baru, tapi ya inilah yang harus kita lalui karena adanya pandemi, mau nggak mau kita harus melalui kegiatan dengan harus dilalui dengan Zoom meeting. Mungkin itu aja pembukaan dari saya. Saya mungkin panitia bisa mulai menyuguhkan slide yang sudah saya siapkan. Slide yang sangat simpel karena kalau terlalu banyak, saya yakin teman-teman di sini tidak akan bisa memperhatikan saya. Bisa-bisa saya malah dicuekin, kan nggak enak. Mbak Fatimah mungkin bisa ditayangkan. Mungkin buat teman-teman juga yang belum masuk, mungkin ada teman-teman yang belum masuk, yang baru kenal, mungkin teman-teman dihubungi lagi karena ada beberapa materi, sedikit materi yang akan saya sampaikan, saya nggak mau banyak-banyak, sedikit materi yang akan saya sampaikan dan saya berharap bisa mencapai ke tujuan dan bisa dipahami oleh teman-teman semua di sini. Karena materi yang akan saya bawakan terkait tentang masalah entrepreneur muda, young entrepreneur. Kalau bahasa Indonesianya pengusaha muda. Jadi sedikit mengulas kalau masalah pengusaha, yang pasti semua orang bisa jadi pengusaha. Pengusaha itu bukan hanya dalam skala besar, skala kecil pun yang kita kelola, yang kita jalani, yang itu berdampak untuk ekonomi kita, itu adalah suatu proses untuk menjadi pengusaha. Apalagi pada usia saat ini, usia teman-teman semua, saya yakin usia produktif untuk menjadi young entrepreneur atau pengusaha muda. Karena kita juga realistis, kita kuliah, misalnya saat ini apalagi teman-teman saat ini sedang kuliah online, saya yakin butuh ya minimal untuk jajan tambahan. Mana Mbak Fatimah ini, saya masih nunggu Mbak Fatimah untuk liatin slide-nya ini. Mungkin saya langsung perkenalan aja. Saya sedikit lagi perkenalan ke teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atakasur Akbar, biasa dipanggil Akbar. Saya lahir di Bangkinang. Kalau nggak tahu Bangkinang, mungkin Pekanbaru. Jadi itu 1 jam dari Pekanbaru. Kalau nggak tahu juga Pekanbaru, pasti tahu lah. Kalau nggak tahu juga, ya Provinsi Riau. Nah, di sini kira-kira ada nggak teman-teman yang dari Provinsi Riau? Saya yakin pasti ada dari Provinsi Riau, teman-teman. Kan Ta'aruf 2021. Jadi saya asli Riau, saya asli Pekanbaru, saya asli Tanah Melayu. Saya juga dulu saya merantau ke Semarang dan saya yakin dan saya merasa saya tidak salah. Ini salah satu, mungkin saya bukan promosi,
Cuman saya ingin menyampaikan, saya tidak salah memilih kampus. Nah, ini dia. Memilih kampus Unisula untuk menjadikan saya sebagai sarjana yang berkualitas dan bisa yang pasti berguna untuk orang banyak. Kalau dari saya. Oke. Langsung saja ke judul saya pada siang hari ini, yaitu yang sudah diberikan oleh panitia, yang dimintakan untuk memberikan materi atau ya kita bisa diskusi juga untuk menciptakan young entrepreneur yang kreatif, adaptif, dan inovatif. Nah, ini salah satu profil saya, tadi sudah dibacakan juga. Udah pada tahu juga, saya dulu masuk Unisula itu tahun 2014. Saya di Fakultas Teknik. Dimulai saya masuk kuliah, saya memang sudah aktif di organisasi. Sebenarnya kalau saya jabarin pengalaman organisasi sangat banyak. Nah, pasti teman-teman bosan membacanya, saya mungkin bermulai dulu, nggak saya catum juga, dari himpunan mahasiswa jurusan teknik sipil. Ya, saya jurusan sipil juga. Setelah itu saya berkecimpung di himpunan atau HMJ. Di tahun pertama, tahun berikutnya saya berkecimpung di BEM. Saya anggota BEM. Di tahun 2000 berapa ya? 2015, 2016 saya masuk BEM, yaitu saya dimintai dan diamanahi untuk menjadi Menteri Dalam Negeri pada saat itu di BEM Teknik. Setelah itu saya selesai di BEM Teknik, saya sebenarnya ada yang saya langkauin, itu saya punya tugas besar juga untuk memimpin di suatu kegiatan besar. Mungkin kalau teman-teman panitia yang dari teknik tahu, itu adalah kegiatan ada yang namanya Pekan 1. Nah, itu memang kegiatan besar, kebetulan saya juga ketua umumnya. Setelah itu langkau di tahun 2017, saya lanjut ke tahun 2018, saya diberi kesempatan dan diamanahi untuk menjadi wakil presiden BEM Universitas pada tahun 2018. Ya, itu saya pada saat itu saya berpasangan dengan Mas Aurum, yang mungkin sebelum Jumatan tadi Mas Aurum sudah memberi materi ke teman-teman semua. Setelah itu lanjut, saya juga di luar saya aktif di beberapa organisasi juga, termasuk salah satunya saya juga pengurus HIPMI Kota Pekanbaru. Kalau teman-teman tahu, HIPMI itu artinya kepanjangannya Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Nah, salah satunya senior saya di HIPMI itu Bang Sandiaga Uno, ada Menteri Investasi, terus Bang Bahlil Bahlil. Setelah itu ada Bang Lutfi, Muhammad Lutfi, terus ada beberapa senior kita di HIPMI, memang orang-orang yang sudah jadilah ibaratnya. Memang orang-orang yang sudah berkecimpung di dunia usaha, lalu diberi tanggung jawab lagi oleh Presiden untuk menjadi menteri-menterinya pada saat ini. Kerjaan saya pengusaha muda bahasanya sih sebenarnya. Saya direktur di perusahaan saya sendiri, CV Maulina Sentosa. Kalau itu bergerak di bidang konstruksi, kontraktor, ataupun konsultan. Setelah itu saya juga yang kedua sih sebenarnya yang spesial. Saya punya industri pemanas air, namanya itu PT Kian Tamastosa. Saya punya industri pemanas air seperti yang merek yang sudah ada, mungkin saya sebutkan mereknya seperti merek Wika, Ariston. Nah, saya punya perusahaan seperti itu, industri seperti itu, pemanas air, yang mana satu-satunya di Indonesia produk dalam negeri. Nanti mungkin akan saya jelasin. Slide. Oke, teman-teman. Latar belakangnya mahasiswa ialah sebagai agent of change. Pemuda Indonesia dituntut untuk berinovasi dan berprestasi agar dapat bersaing di era globalisasi. Pemuda milenial harus mampu ambil bagian dan menjadi pembaru dalam menghadapi revolusi 4.0, dan puncaknya industri Indonesia yang diramakan akan terjadi pada tahun 2020. Dan sama-sama kita tahu teman-teman semua, kita sebagai generasi muda adalah generasi yang harus siap menghadapi industri 4.0 yang mana semua sudah serba digital.
sudah mulai mengarah ke digital dan memaksimalkan yang ada pada digital. Jadi secara tidak langsung teman-teman harus siap menghadapi itu semua. Kita harus siap menghadapi itu semua. Setelah itu hal itulah yang menjadi bahasan utama pada siang hari ini. Kenapa saya berharap menjadi harapan teman-teman Unisula tahun 2021 ini bisa menjadi teman-teman yang lebih tangguh dan lebih siap untuk menghadapi di era globalisasi. Slide. Pengertian entrepreneur atau pengusaha. Sebenarnya pengusaha itu banyak artinya. Mungkin ada beberapa kutipan yang akan saya ambil di sini adalah suatu proses kegiatan kreativitas dan inovasi menciptakan perubahan-perubahan dengan memanfaatkan peluang dan sumber-sumber yang ada untuk menghasilkan nilai tambah bagi diri sendiri dan orang lain. Artinya apa? Kita sebagai entrepreneur, calon entrepreneur, kita harus bisa memanfaatkan peluang dan sumber-sumber dan kemampuan yang ada pada diri kita yang nantinya untuk bisa mendapatkan hasil untuk diri kita maupun bisa bermanfaat untuk orang banyak. Itu salah satunya. Apalagi mahasiswa dituntut agar bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah, dan itu tercantum dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi, teman-teman bisa baca apa saja isi Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, istilah entrepreneurship itu diadopsi dari bahasa Perancis. Entrepreneur yang berarti melakukan. Nah, memulai atau berusaha melakukan tindakan mengorganisir dan mengatur. Padahal, kenapa saya ambil kutipan ini? Karena pada dasarnya kita sebagai entrepreneurship, kita harus bisa mengelola, harus bisa mengatur. Minimal yang kita atur itu diri kita sendiri. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui. Karena kebanyakan orang berat untuk berentrepreneur karena dia sendiri belum bisa untuk mengontrol dan mengatur, memola dirinya sendiri. Nah, pada dasarnya kita harus bisa memulai, mengatur, memanage diri kita sendiri. Slide. Nah, peluang itu bukan ditunggu, tapi harus diciptakan. Nah, dari sini kita sudah bisa kita tanggapi kenapa untuk mendapatkan peluang itu jangan ditunggu. Teman-teman harus bisa menciptakan. Caranya gimana? Lihat potensi diri masing-masing. Saya punya kemampuan apa? Saya bisa nggak kira-kira untuk melakukan ini? Untuk bisa melakukan sesuatu dan memiliki pandangan yang luas, kita harus membangun networking atau membangun kelompok ataupun membangun komunikasi ke banyak orang. Karena apa? Kita dari networking kita bisa membangun dan kita bisa membuka imajinasi lagi apa sih peluang yang bisa kita jalankan. Melihat potensi diri, kita membaca juga nih, jangan memaksakan kehendak ketika kita punya peluang satu, kita langsung ego untuk melakukan, sedangkan potensi diri kita tidak mampu untuk melakukan hal itu. Jadi kita harus melihat juga, setelah mendapatkan peluang, kita harus melihat diri kita. Karena saya bilang peluang itu bukan ditunggu, tapi harus diciptakan. Nah, slide. Kunci sukses membangun bisnis. Nah, kombinasi dari semangat dan kemampuan. Nah, ini dia. Kebanyakan dari kita, terutama yang masih muda-muda, dan saya pun kadang seperti itu juga, yang terpenting yaitu yang pertama adalah semangat. Kenapa semangat? Karena untuk menjalankan suatu bisnis atau usaha apapun itu memerlukan semangat yang ekstra gitu. Kenapa? Karena kita butuh konsisten juga, dari semangat itu timbullah suatu yang konsisten agar kita bisa konsisten dan semangat untuk menjalani usaha yang kita jalani. Setelah itu kita melihat lagi kemampuan. Kemampuan kita seberapa? Nah, kita harus mengukur. Misalnya kita punya rencana usaha A misalnya. Terus kita melihat juga kemampuan saya seberapa sih? Jangan memaksakan. Kebanyakan orang berani membuka usaha, berani memaksakan untuk usahanya,
dan dia tidak melihat kemampuan dalam diri dia. Yang pertama kemampuan finansial, ataupun kemampuan dirinya, banyak kemampuan yang harus dilihat lagi, digali lagi pada dirinya masing-masing. Nah, slide. Kasih. 7 karakter yang diperlukan seseorang untuk memulai bisnis. Yang pertama, mandiri dan berani. Kenapa saya bilang mandiri dan berani? Karena kalau kita menjadi seorang entrepreneur atau businessman atau business girl, terserah apapun itu namanya, kita harus mandiri. Karena apa? Beda dengan kita sebagai pegawai. Kalau pegawai kita sudah ada atasan yang akan marah sama kita, yang akan menasihati, yang bakal menegur ketika kita salah dalam bekerja, yang bakal memerintah. Nah, di situ kalau sebagai entrepreneur harus mandiri. Kenapa? Kita sendiri yang mengatur, kita sendiri yang mengelola. Untuk tahap awal ya, memang ke depan nanti bakal ada tim-tim yang lain. Cuman di tahap awal itu semuanya butuh kemandirian dan berani. Teman-teman di situ harus punya tekad juga untuk memulai sesuatu hal. Nah, yang kedua berikutnya harus kreatif. Nah, jadi sebenarnya tidak sulit. Kreatif yang saya maksud ini seperti ini. Kita bisa melakukan amati, ya, tiru, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi kan gampang. Kita melihat, kita bukan plagiat ya. Kita mengamati usaha yang sudah ada, kan? Kita amati. Habis itu ketika kita yakin, oh seperti ini, kita analisa dulu, lakukan analisa dulu. Amati. Kalau saya buka usaha A, seperti apa ya? Oh modalnya seperti ini. Terus lihat lagi, pasarnya seperti apa usaha A itu. Nah setelah melihat pasarnya, kesulitannya apa yang bakal terjadi. Nah dampaknya apa. Terus habis itu resikonya apa saja. Nah itu makanya kita harus mengamati usaha apapun. Nah setelah kita amati, kita tiru. Kita tirulah usaha orang. Usaha ini nih, pokoknya profit nih. Usaha apa, misalnya usaha A, B, C, D ini profit. Nah, kita tiru, kita bikin. Nah, setelah kita tiru usaha orang yang sudah berjalan ini yang menurut kita ini profit atau menguntungkan, kita memodifikasi. Karena apa? Ciptakan hal yang berbeda dari kita dan produk orang. Apa bedanya? Apa sih bedanya kita dengan orang lain? Kenapa orang lain harus membeli produk kita? Kenapa misalnya kita jualan kerupuk nih. Misalnya kita jual kerupuk. Nah, ya udah kita jual, kita bikin juga, kita amati, ternyata kerupuk ini semua orang mau dengan kerupuk. Di warteg semua makan pakai kerupuk. Kita dulu pakai kerupuk. Nah, kita bikin kerupuk. Setelah itu kita amati, kita tiru, kita bikin kerupuk. Setelah itu mungkin kita kerupuknya mungkin ya mau dikasih bumbu apa, mungkin lebih asin atau lebih gurih, gimana caranya, berbeda jadi. Tapi tetap dengan untuk kebutuhan orang makan nasi seperti biasa di warteg, dan jangan sampai harganya over dari normalnya orang makan kerupuk gitu. Nah, kan kita bisa ngambil, narik kesimpulan dari situ. Kita amati, tiru, habis itu kita modifikasi. Mau diapain nih barang yang ada ini? Jadikan suatu hal yang berbeda, namun tidak mengurangi dari fungsi dan tidak membuat budgetnya menjadi over gitu. Menyesuaikan juga lah sesuai kebutuhan pasar dan lihat lagi pasarnya. Kira-kira saya modifikasi seperti ini, pasar saya masuk nggak? Nah, kira-kira kalau misalnya kerupuk misalnya, kalau kerupuk ditambahin sosis kan nggak mungkin, nggak dapat pasarnya di warteg. Ya udah, jadi nggak usah seperti itu. Modifikasinya yang masih masuk akal gitu. Melihat juga pasarnya seperti apa, seperti itu. Setelah itu, yang ketiga, mau belajar. Jadi seorang pebisnis itu, seorang entrepreneur itu harus mau belajar dari banyak orang dan harus siap menerima masukan, walaupun itu pahit. Itu wajar karena setiap orang itu punya selera masing-masing. Setiap orang itu punya pandangan masing-masing. Setiap orang itu punya pola pikir untuk bisnis kita masing-masing. Walaupun dia ketika kita sudah berbisnis dia mencela ataupun dia membuat mental kita down, ya itu harusnya tidak menjadi masalah karena saya sudah sampaikan dari awal, mental itu perlu.
karena bakal banyak godaan dan rintangan yang harus dilalui untuk menjadi entrepreneur. Nah, mau belajar, jadi coba datang ke satu bisnis yang lain, kita datengin, oh kita amati, oh ternyata bisnis ini seperti ini. Tanyain sama orang yang mulai bisnisnya, nggak apa-apa, nggak usah malu. Karena pada dasarnya kalau kita tidak mau belajar, kita merasa angkuh, kita bisa, saya rasa mungkin tidak akan bertahan lama bisnis teman-teman semua. Jadi harus mulai belajar, baca buku, baca di web seperti ada yang blog sudah ada kan banyak tuh bisa belajar. Setelah itu langsung terjun ke lapangan. Teman-teman belajar amati. Lihat apa sih yang dilakukan orang ini agar usahanya minimal bisa berputar terus, bisa bertahan itu sudah luar biasa gitu. Dan teman-teman harus paham hal itu. Dilihat, oh pelajari terus. Karena pada dasarnya bisnis yang sukses itu harus banyak belajar dari siapapun. Jangan merasa, ah saya bisa, orang tua saya sudah memulai bisnis, saya bisa kok, saya tidak mau belajar lagi, saya sombong. Nah itu kan sudah angkuh dan sombong, apalagi Allah tidak suka dengan sifat seperti itu. Itu akan menjadikan teman-teman terjerumus dan akhirnya teman-teman jadi angkuh. Sulit kalau seperti itu. Yang sudah-sudah, ya biasanya tidak akan bertahan lama. Setelah itu, yang saya katakan tadi, teman-teman harus pintar melihat peluang. Nah, pintar melihat peluang ini seperti apa? Ya itu tadi, teman-teman memulai dengan networking, dengan perkumpulan, dengan lebih ringan lagi apa ya? Dengan diskusi lah. Teman-teman harus banyak lagi diskusi biar bisa melihat peluang. Banyak keluarlah dari kos. Kalau teman-teman kuliah mungkin masih di rumah ataupun yang di kos-kosan, keluarlah dari zona nyamannya, lihat peluang. Kalau saya usaha ini, oh bisa nggak ya? Terus banyak-banyak membaca, kan semua sudah dimudahkan dari handphone, teman-teman bisa melihat kemampuan kita seperti kita melihat peluang, usaha ini kok bisa ramai, usaha ini sepertinya bisa kita contoh gitu kan. Setelah itu teman-teman juga keluar dari zona nyaman dalam artian hal yang positif ya, dalam artian harus melihat, oh temanku yang terdekat lah, lihat teman-teman terdekat. Pasti ada teman-teman dari teman-teman yang mengikuti PK ini sudah mulai bisnis. Nah, harus lihat peluang. Belajar dari dia dan lihat peluang. Kalau saya bikin usaha kayak dia gimana? Oh, saya rasa mungkin saya harus bisa mengubah usaha yang lain. Ya nggak masalah, terserah. Yang penting teman-teman melihat celah. Atau yang paling gampangnya melihat peluang itu, apa sih yang dibutuhkan semua orang? Apa sih yang dibutuhkan kebanyakan orang pada saat ini dan di masa pandemi? Yang pasti kan kebanyakan saat ini yang dibutuhkan semua orang itu jasa. Jasa kalau saya lihat hal yang terkecil, hal yang tergampang, dan hal yang teririt, nah tanpa modal yang banyak, jasa. Yang pernah contoh jasanya macam-macam. Mungkin ada jasa cuci 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 di rumah gitu kan, cuci di tempat, kita samperin ke pelanggan, kita yang nyuci kan, itu kan modal mesin, sabun, ataupun modal air di rumah, kita bikin harga miring, modal air mereka di rumah, kita nyucikan, itu kan bisa jasa-jasa. Atau jasa lain-lain lah. Mungkin kalau teman-teman yang kuliah pada saat ini bisa membuka jasa pengetikan, mungkin itu bisa, kalau saya bilang itu sudah menjadi seseorang yang bisa melihat peluang dan calon pengusaha yang besar, karena dia, "Oh, saya punya kemampuan, saya bisa mengetik dengan cepat, saya bisa mampu mengerjakan," ya kalau teman-teman butuh jasa ketik saya siap. Nah, itu kan bisa menjadi salah satu peluang di situ. Teman-teman pasti kebanyakan anak kuliah sudah punya laptop. Printer ya bisa dihitung lah nanti dari biaya jasa untuk print berapa sih biayanya gitu. Atau mungkin bisa melihat, ah ada teman-teman yang malas bikin tugas, teman-teman ya bisa buka jasa sih nggak ada masalah. Saya rasa itu kan, cara orang lain-lain, cara orang membaca peluang kan masing-masing, saya tidak menyalahkan. Yang tidak membikin tugas ya itu salahnya dia, tidak ada ya urusannya dia, kan urusan pribadi masing-masing. Karena kita di sini berbicara terkait masalah entrepreneur, usaha, apapun. Jangan malu untuk memulai usaha. Jangan malu untuk melakukan sebuah usaha gitu. Setelah itu, setelah melihat peluang, fokus. Nah, kenapa saya bilang fokus? Teman-teman di sini harus fokus apa sih yang sedang kita lakukan.
apa sih yang sedang teman-teman lakukan ini, harus fokus. Karena apapun kerjaan yang teman-teman lakukan, mau sebagai karyawan, PNS, pegawai BUMN nantinya, pegawai swasta, apapun itu harus fokus yang dilakukan. Apalagi di entrepreneur, seorang bisnis, seorang pengusaha, itu harus lebih fokus. Karena apa? Ketika sudah mulai berjalan bisnis, ya, itu bakal banyak godaan ataupun tantangan ataupun berbagai macam hal yang bikin kita tidak bisa terfokus pada suatu yang kita kerjakan. Kita contoh ya, kita kan dan kebanyakan orang ini gini, kebanyakan orang berjalan usaha tuh karena musiman atau melihat temannya usaha ini, ah mau juga lah, saya coba ini. Tapi dia tidak fokus. Akhirnya apa? Itu yang menjadikan teman-teman usahanya paling sebentar saja itu sudah selesai. Sebentar menjalankan usaha itu sudah selesai, sudah tidak bisa bertahan. Hanya waktu sebentar saja itu tidak akan bisa bertahan. Makanya saya bilang di sini teman-teman harus fokus terhadap apa yang teman-teman sudah kerjakan. Lakukan satu hal tapi fokus. Tidak perlu banyak, satu tapi fokus. Lakukan itu dengan niat dan semangat. Intinya itu harus fokus yang melakukan satu hal. Pada dasarnya semua orang melakukan hal itu harus didasarkan dengan fokus. Kalau tidak fokus, itu tidak akan bisa bertahan dan hasilnya pun tidak akan sesuai, tidak akan memuaskan gitu. Setelah itu, lagi-lagi saya menyampaikan ke teman-teman semua harus semangat dan pantang menyerah. Karena apa? Naik turunnya sebagai pengusaha, sebagai entrepreneur itu sangat banyak dan sangat berat dan banyak hal yang akan terjadi. Banyak hal yang akan menggoda, banyak hal yang akan membuat teman-teman menjadi mentalnya down. Habis itu teman-teman berpikir, ah sudah, saya tidak mau lagi berbisnis, tidak mau lagi menjalankan usaha. Akhirnya ya sudah, selesai. Nah tapi saya yakin generasi saat ini, walaupun ada sebagian orang membilang generasi micin ya, tapi saya yakin generasi micin pada saat ini arahnya sudah mengarah ke usaha. Banyak saya lihat teman-teman seangkatan dengan teman-teman peserta PKK 2021 itu sudah banyak yang mulai melirik ke arah bisnis gitu. Setelah itu yang terakhir, dari sepanjang saya sampaikan dari 1 sampai 6, dan yang paling penting, lakukan sekarang. Ya, jangan terlalu banyak analisa, jangan terlalu banyak retorika, jangan terlalu banyak menganalisa, jangan terlalu banyak bertanya-tanya, mulailah lakukan sekarang. Karena apa? Kalau teman-teman sudah memulai banyak peluang, banyak plan, ini, tapi kalau tidak segera dimulai, kita tidak akan tahu di mana kekurangan kita, di mana masalah kita. Nah, itu teman-teman harus pahami itu. Kalau tidak melakukan sekarang, memulai dari sekarang, teman-teman tidak akan tahu kekurangannya di mana, salahnya di mana, saya harus seperti apa ke depannya. Karena untuk untuk entrepreneur muda, disinilah masa-masa teman-teman bisa banyak belajar untuk menghadapi itu semua. Karena apa? Setelah keluar dari dunia perkuliahan, teman-teman bakal banyak tantangan lebih besar lagi. Dan saya berharap, mumpung teman-teman di masa kuliah, habiskanlah jatah. Ya, kalau orang bilang ramainya itu jatah gagal ya. Cuman saya berharap tidak ada yang namanya jatah gagal. Teman-teman harus bisa lebih berhati-hati. Benar kalau orang bilang harus jatah gagal dulu, benar. Tapi masa kita tidak bisa meminimalisir kegagalan dengan melihat apa yang sudah terjadi. Kita sudah menganalisa, sudah mempelajari. Ya harusnya kita bisa lebih hati-hati untuk ke arah gagal. Nah, gitu. Jadi apapun itu, apapun rencana, do it now. Lakukan sekarang. Jangan ditunda-tunda. Karena apa? Kebanyakan orang banyak menunda, akhirnya ketinggalan sama orang yang sudah memulai dengan cepat. Dalam artian dia memulai sudah melakukan hal yang saya sampaikan tadi, lakukan langsung. Jangan tunggu-tunggu, lakukan sekarang. Seperti itu teman-teman. Slide. Nah, ini dia. Mungkin saya sedikit memperkenalkan bisnis saya. Bisnis saya sendiri saat ini. Jadi
saya memulai bisnis sebenarnya saya dari proyek-proyek juga, cuman yang ingin saya tampilkan ke teman-teman ini salah satu hal yang sangat tidak biasa dan bisnis yang jarang dilirik orang, gitu. Nah, jadi saya punya bisnis yang bermerek Kian. Kian itu ada artinya. Kian itu artinya karya inovasi anak negeri. Nah, kan keren kan? Jadi Kian ini apa gitu? Kian ini ialah produk pemanas air satu-satunya dalam negeri. Itu punya saya. Walaupun memang belum terkenal, yang terkenal kan seperti Wika yang sudah-sudah itu kan. Tapi nggak masalah. Ini kan proses. Kita harus terus berproses. Yang penting kita tetap konsisten dan fokus. Karena untuk menjalankan semua bisnis apapun butuh konsisten, fokus, dan semangat. Nah, inilah dia salah satu bisnis saya. Nah, kalau teman-teman sering lihat di atap rumah, itu ada kayak ya keren lah di atap rumah gitu kan, ditempel gitu kan. Nah, inilah kita juga punya. Inilah produk pemanas air saya. Nah, kenapa? Kalau dilihat sekilas kan, apa sih bedanya? Mas Akbar katanya tadi bilang kita harus bisa memodifikasi gitu. Dan kita ini kan kan ibaratnya kan paling niru. Benar, kita tiru, Mas Akbar tiru pada awalnya. Kita tiru produk yang sudah ada gitu kan. Setelah itu kita modifikasi, apa sih yang sudah Mas Akbar modifikasi dengan produk ini? Nah, kalau teman-teman lihat kenapa sih ada tuh saya cantumkan tuh AC tuh di sebelah pemanas air saya. Dan kita bisa lihat tuh ada AC tuh. Nah, biasanya kan pemanas air itu kan pakai listrik. Di samping kalau lihat tuh yang ada panel kaca itu kan yang ada panjang besar itu kan kaca. Menyerap panas itu benar itu menyerap panas. Satunya lagi yang produk yang sudah ada itu menggunakan listrik. Nah, sedangkan produk Mas Akbar pada saat ini tidak menggunakan listrik. Caranya gimana? Kita memanfaatkan panas buangan dari AC. Itu ada lihat tuh AC kompresornya saja. Jadi secara simpelnya AC itu kalau ke dalam rumah itu kan dingin, benar ya? Kalau keluar yang di kompresornya itu yang di luar kipas itu panas, benar? Benar memang panas keluar. Nah, dari panas yang keluar itu, jadi dari kompresor itu ada lihat tuh di yang kotak itu kan, kita bongkar, kita serap panasnya. Nah, sistemnya gimana? Secara simpel, mungkin teman-teman peserta di sini ada yang anak IPA, tahu sistem kerja konduktor. Kebetulan saya dulu juga IPA SMA-nya. Jadi kalau teman-teman tahu konduktor, penghantar panas. Nah, sistem itulah yang saya ambil. Jadi penghantar panas. Jadi panas dari kompresor saya kawinkan masuk ke dalam tabung pemanas air saya. Akhirnya pemanas air saya isi air biasa jadi panas. Nah, itu salah satu sistem simpel yang saya lakukan. Nah, berbeda. Kenapa saya bilang berbeda? Yang ada yang pakai sistem AC itu produk saya. Produk yang sudah menggunakan listrik. Nah, itulah salah satu keunggulan dari produk yang punya saya. Kenapa saya bilang amati, tiru, modifikasi. Ceritanya dulu ketika memulai bisnis ini ada seseorang pendahulunya. Nah, itu melakukan analisa. Kita bongkar produk. Ini kan saya buka sedikit ya cerita awalnya. Awalnya ada seseorang rekan saya juga, kita juga memang sering komunikasi. Nah, saya juga menjalankan bisnis saya berdua, saya tandem berdua orang. Karena saya rasa untuk bisnis bisnis yang ini saya tidak bisa sendiri. Saya butuh teman tandem, apa ya bahasanya sharing lah berdua gitu teman saya. Nah, jadi awal mulanya itu dimulai dengan produk keluar kita bongkar. Nah, kita bongkar apa sih komponen yang di dalamnya itu. Kita cari tahu. Ya memang rugi sedikit nggak masalah, tapi kan kita riset. Kita analisa apa sih yang ada dalam komponen pemanas air ini. Masa sih orang Indonesia tidak bisa bikin? Kan nggak masuk akal. Masa ya kita diberikan ilmu yang sama, vitamin semua sama, yang kita konsumsi sama, masih kita tidak bisa meniru produk luar. Akhirnya kita bongkar produk yang ada itu. Kita bongkar, kita amati, terus kita tiru.
Nah, kita tiru, kita coba dulu jual. Oh, ternyata nggak dapat. Akhirnya kita modifikasi, apa sih hal yang baru dari produk kita ini? Coba dimodifikasi. Akhirnya jadilah produk Mas Akbar. Terus kita lihat lagi. Ada satu hal lagi yang Mas Akbar modifikasi. Apa yang kita bedain? Yang Mas Akbar bedain itu yaitu garansinya. Orang biasanya garansi 5 tahun, kita bikin 10 tahun. Walaupun itu beresiko, tapi nggak masalah. Otomatis di situ kita harus meningkatkan kualitas. Kita nggak boleh kalah bersaing dengan produk luar gitu. Makanya di sini saya pribadi yakin produk kita ini bisa bersaing dengan luar. Cuman itu butuh waktu, proses yang panjang dan konsisten, harus fokus. Nah, itu tadi saya bilang, orang kasih garansi 10 tahun, 5 tahun, kita kasih 10 tahun. Berani aja, nggak ada masalah. Intinya kan kita bertanggung jawab. Nah, caranya gimana untuk mengatasi garansi itu tidak kena ke kita, biar tidak merugikan? Ya bikinlah kualitas yang baik. Biarlah cost-nya agak bengkak, untung tidak terlalu banyak, tapi produk ini banyak dipakai orang. Kita menyebarluaskannya ke pasarnya dapat gitu loh. Dan kualitas kita terjaga aman. Seperti itu. Mas Akbar, saya pribadi mulai benar-benar terjun ke bisnis itu tahun 2019. Tapi biar teman-teman tahu juga, dulu saya di zaman kuliah saya juga sudah mulai membuka usaha kecil-kecilan. Mungkin kalau bisa dibilang usaha kecil-kecilan saya sangat tidak bergengsi. Saya berdua sama teman saya, beliau anak Kalimantan Mohon Tengah. maaf Mas Akbar. Jadi ya. Mas Akbar, mohon maaf waktunya sudah mau hampir selesai. Masih ada sesi tanya jawab. Oke. Aduh, Mas Akbar padahal mencerita banyak nih, tapi sudah nggak masalah. Mas Akbar cepat lagi ya. Jadi pada tahun 2019, jadi pas masa kuliah, Mas Akbar sudah menjalankan bisnis, yaitu menjual pisang goreng coklat keju. Nah, itu dari zaman kuliah sudah mulai tuh, walaupun ya nggak bertahan lama, tapi ya lumayan lah untuk kita memulai lah. Namanya kita sudah berani memulai, walaupun gagal ya silahkan, ada masalah gitu kan. Ya pada saat itu seperti itulah, sudah mulai. Habis itu lulus 2018, 2019 Mas Akbar mulai bekerja. Pada saat itu awalnya bekerja dulu, tidak langsung ke bisnis, bekerja dulu. Tapi 2019 sudah mulai bisnis pemanas air, tapi tidak maksimal. Nah, kenapa tidak maksimal? Karena tidak bisa bercabang, harus fokus. Tapi kita realistis. Saya pribadi harus punya pendapatan tetap dan masih idealis sebagai mahasiswa yang baru lulus, inginnya bekerja. Saya bekerja di Malang, di proyek stasiun Malang. Mungkin ada teman-teman yang pernah ke Malang dalam waktu dekat ini. Proyek stasiun Malang itu saya yang mengerjakan, ikut perusahaan swasta. Ada stasiun baru di Malang, stasiun sekaligus jembatan penyeberangan ke stasiun yang Kota Baru yang sekarang. Itu bisa dilihat kalau teman-teman ke Malang. Nah, setelah itu sambil bekerja sampai akhirnya 2020 akhir memutuskan untuk berhenti bekerja, akhirnya fokus di bisnis. Nah, itulah salah satu foto Mas Akbar fokus di bisnis. Karena kenapa berani untuk berhenti dari pekerjaan yang sudah jelas lah gitu kan. Karena yang pertama Mas Akbar melihat peluang dengan pasar yang berbeda. Besar peluangnya di sini. Memang semua orang tidak membutuhkan pemanas air, tapi banyak orang yang membutuhkan pemanas air gitu. Kita bisa melihat beberapa daerah itu pemanas air. Nah, yaitu berikutnya satu-satunya produk pemanas air dalam negeri. Slide udah mau habis nih. Slide. Nah, tentukan pencapaian. Terakhir ya. Ya udah mau habis nih. Nah, untuk menentukan pencapaian, mendapatkan pencapaian kita apa ketika membuka usaha. Nah, yang pertama, untuk mendapatkan pendapatan lebih besar. Apalagi pas teman-teman kuliah ini kan ada jajan. Ya, buka usaha lah biar pendapatan lebih besar lagi, jajannya bertambah, minimal bisa untuk mengcover kebutuhan ngopi atau kebutuhan nongkrongnya, kan jadi tidak mengurangi uang jajan. Salah satunya sih. Setelah itu berikutnya naik ke tahap berikutnya untuk membuka lapangan pekerjaan. Itu sangat penting.
bukalah lapangan pekerjaan. Saya berharap teman-teman yang di sini ada yang bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang banyak, karena banyak pengangguran, orang yang sudah selesai kuliah pengangguran banyak sekali. Saya tidak perlu mendetailkannya, teman-teman pun tahu. Kita harus realistis, orang banyak yang nganggur setelah kuliah. Nah, itu harus kita siasati, harus kita persiapkan gitu. Setelah itu, ketika kita sudah membuka lapangan pekerjaan untuk orang, kita sudah bisa memberikan manfaat bagi orang banyak. Nah, di samping kita membuka lapangan pekerjaan, setelah itu kita bisa berbagi untuk temannya. Slide menit ya. Kesimpulannya, jangan ragu untuk memulai bisnis. Pertama, jangan ragu untuk mulai bisnis. Mulailah. Yang kedua, fokus pada pengembangan potensi diri. Yang kedua, teman-teman harus fokus melihat dari kemampuan kita. Teman-teman harus melihat apa sih potensi dalam diri kita. Itu perlu juga. Yang ketiga, tentukan tujuan, atur strategi implementasi. Itu jangan lupa. Fokus, tentukan strategi implementasi. Yang keempat, gagal itu adalah bagian dari proses. Oke, teman-teman harus paham itu. Gagal itu adalah bagian dari proses. Nah, terakhir, slide. Orang pesimis melihat kesulitan di setiap kesempatan. Orang optimis melihat kesempatan di setiap kesulitan. Oke, teman-teman bisa ulangi. Ulangi dulu yang tadi. Orang pesimis bisa melihat kesulitan di setiap kesempatan. Orang optimis bisa melihat kesempatan di setiap kesulitan. Oke, slide terakhir. Terakhir, mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin teman-teman kalau yang ingin tahu lebih dengan saya, mungkin bisa nge-follow Instagram pribadi saya, @akbar_atakasur, atau Instagram bisnis saya yang sedang berjalan yang berjalan di pemanas air, itu Kian Water Heater. Mungkin cukup sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah dari saya mohon maaf. Dan juga panitia, saya mohon maaf waktu agak kepanjangan. Kayaknya saya sudah sedikit, cuman waktunya yang tidak cukup. Saya mungkin agak cerewet sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Akbar yang telah meluangkan dan berbagi ilmunya, waktu dan pengalamannya. Semoga bermanfaat bagi Sultan Agung Muda 2021. Amin amin ya rabbal alamin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Mas Akbar Atakasur. Baik, sesi tanya jawab untuk Sultan Agung Muda 2021 yang ingin bertanya sama Mas Akbar bisa langsung meng-on-kan mic-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahira dari Prodi Psikologi, saya dari Surabaya. Di sini saya mau bertanya, kan tadi Kakak bilang kalau fokus itu salah satu kuncinya, terus jangan ragu. Nah, gimana nih Kak, kalau misalnya kita itu di awal sudah punya tujuan yang jelas nih, kita udah tahu mau ngapain, tapi di tengah-tengah itu tiba-tiba kita itu dapat banyak distraksi dan gangguan-gangguan gitu. Nah, jadi akhirnya di tengah-tengah itu kita jadi kayak sedikit ragu dan akhirnya agak mulai nggak fokus nih Kak. Nah, gimana caranya supaya kita ini yang udah punya tujuan dari awal yang jelas, gimana supaya tetap on track di tujuan awal tadi, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Dek. Untuk Mas Akbar, mau dilanjutkan pertanyaan terlebih dahulu atau langsung menjawabnya Mas? Langsung aja. Oh baik, silakan Mas Akbar untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Oke, ini Sahira ya dari psikologi. Wah, kayak Surabaya ini. Nah, yang pertama pertanyaannya gimana cara kita bisa tetap fokus dan jangan ragu di tengah-tengah kita untuk menjalankan usaha. Benar ya, Sahira? Nah, jadi gini, untuk teman-teman yang sudah memulai atau sudah berjalan, yang pertama, hal yang paling mendasar itu adalah lihat ke diri kita. Jadi itu harusnya sesuai dengan kebutuhan.
Kalau hal yang kita lakukan itu, usaha kita itu kita butuh, biasanya di tengah jalan itu saya rasa tidak menjadi masalah. Tapi kalau kita memulai usaha itu hanya untuk lifestyle, gaya-gayaan aja, saya rasa tengah jalan bakal goyang, sangat goyang teman-teman gitu. Itu harus dipahami. Jadi lihat lagi ke diri kita. Lihat lagi apa yang sudah kita setting, apa yang sudah kita susun, kita lihat lagi, kita cross check ke diri kita lagi. Kenapa ya aku memulai? Kenapa sih kita memulai? Kenapa saya ini mau memulai? Nah, itulah salah satu hal yang membuat kita mulai menyemangati diri kita, mendorong diri kita. Nah, yang kedua, teman-teman harus pintar memilih teman diskusi. Ya, teman-teman harus pintar memilih teman-teman diskusi. Circle-nya harus baik. Tahu, circle pertemanannya harus baik. Dilihat lagi, teman yang diajak diskusi sharing itu sudah tepat atau belum. Karena di masa muda ini, kita pasti banyak sharing nih sama orang. Sama orang tua, kakak, atau teman-teman, terserah. Lihat lagi, sudah tepat atau belum aku sharing ke dia. Pasti teman-teman ketika memulai usaha, mau berjalan, pasti sudah menemukan atau sudah ada teman sharing. Nah, itu dipastikan lagi. Sudah benar belum teman sharing saya ini? Kadang teman sharing itu yang mempengaruhi. Di tengah jalan ataupun kapanpun, takutnya itu mempengaruhi mental. Jadi teman-teman harus bisa memilah teman sharing ataupun lingkup pertemanannya. Kalau bisa yang pertamanya luas, biar tidak mengganggu fokus usahanya, diperkecil. Perkecil lagi circle pertemanannya. Biar apa? Biar kita fokus dengan apa yang menjadi tujuan. Kalau bisa, cari teman yang satu pemikiran, satu pola, satu tujuan. Karena apa? Realistis. Di masa muda, untuk menjalankan usaha sendiri itu sangat berat. Tapi kalau ada teman, kayaknya boleh juga nih. Gitu. Itu sih. Habis itu, carilah orang yang bisa memberikan aura positif ke kita. Yaitu tadi kenapa Mas Akbar bilang banyak belajar dari orang. Kenapa sih orang ini bisa bertahan dengan usahanya? Kenapa sih dia bisa konsisten? Lihat lagi. Pokoknya yang pertama Mas Akbar bilang tadi, lihat kan, kenapa sih saya mau memulai? Lihat lagi ke belakang, ulas balik ke belakang. Kenapa saya memulai? Setelah saya memulai, pasti kita sadar, kenapa saya harus berhenti, kenapa saya harus berbelok. Sedangkan saya sudah memulai, gitu. Saya sudah mau memulai. Setelah itu lihat lagi orang sekitar kita, biar dia bisa memberikan aura positif. Itu perlu, itulah salah satunya. Mungkin itu aja sih jawabannya dan untuk Syahira. Jadi kalau sudah rencana, lakukan. Jalani. Jangan ditunggu-tunggu. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Akbar. Gimana Dek Sahila, sudah paham? Baik, selanjutnya. Ya, baik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga dari Siapa? kelompok Ibnu namanya? Ruset 15. Ibnu ya? Ya, enggak, kelompok Ibnu Ruset 15. Izin bertanya. Namanya siapa? Enggak. Oke. Gini Kak, susahnya berbisnis itu kadang banyak gagalnya. Kalau lagi di bawah, gimana menurut Mas Akbar, dilanjut atau diganti bisnis lain? Atau juga diupdate bisnis tersebut? Udah, itu aja. Kedengaran nggak sih? Dengaran. Ini saya langsung jawab atau gimana Mbak Fatimah? Iya Mas Akbar langsung menjawab saja. Tadi pertanyaan dari Masnya itu jika memulai berbisnis tapi berhenti di tengah jalan gitu Mas Akbar. Jadi mau dilanjutkan atau ganti yang lain seperti itu Mas Akbar? Oke, langsung saya jawab aja. Di update bisnis tersebut gitu. Oke. Jadi gini, Angga ya namanya ya. Nah, kalau teman-teman punya bisnis, sudah memulai bisnis dan
bisnisnya sedang terpuruk atau diambang-ambang kegagalan atau hancur atau gulung tikar, yang pertama yang teman-teman harus lakukan cross check. Lakukan cross check lagi. Jangan menyerah dulu, lihat dulu. Karena kalau sudah mengikuti alur yang saya sampaikan, setelah kita menganalisa dan lain-lain, kalau pun down, saya minta teman-teman lakukan cross check. Apakah ada kesalahan dengan bisnis yang saya lakukan? Mungkin yang pertama produknya tidak menarik atau tidak enak atau tidak bisa diterima di pasar. Cross check lagi, coba tanyain. Makanya teman-teman bisnis yang mulai bisnis harus siap dikritik. Teman-teman harus siap dikritik oleh siapapun. Karena apa? Kritik itulah yang bakal membangkitkan usaha kita. Setelah di cross check, melihat yang pertama lihat produk kita, yang kedua lihat pasarnya. Teman-teman jangan lupa ketika teman membuat produk, perhatikan pasarnya. Benar nggak pasar yang saya berikan ini? Pasar saya itu sudah tepat atau belum? Mungkin kita jual, misalnya teman-teman jual donat, pasarnya orang yang sudah tua, kan sulit, nggak banyak gambling. Nah, tapi kalau donat dipasarkan di kampus, saya rasa itu bagus gitu kan, di keramaian yang anak muda isinya itu bagus gitu loh. Nah, harus di-cross check lagi, teman-teman harus memahami pasarnya. Lihat lagi pasarnya, apakah sudah tepat sasaran pasarnya gitu. Setelah lihat pasar, ternyata ini teman-teman bergeser lagi ke sistem pola bisnisnya. Cara mungkin ya kan, teman-teman harusnya bisa membuat pola seperti ini. Misalnya kita punya produk nih, kita yang menghasilkan produk, ya kan. Setelah itu kita yang menjualkan. Nah, itu kan capek tuh, susah juga nih, berat nih. Nah, kenapa tidak kita bikin reseller? Itu kan sistem. Kita bikin reseller, turunin harga sedikit, tawarin ke orang, mau nggak jadi reseller, mau nggak jadi agen, mau nggak jadi reseller produk aku gitu. Jualin lah gitu. Kasih harga yang agak miring. Itu kan salah satu konsep. Kan saya bilang, matengin konsepnya. Itu harus perlu. Konsep mateng, karena apa? Konsepnya banyak. Bukan hanya produk, bukan hanya modifikasi. Jadi konsep penjualan gimana gitu. Biar lebih mudah, siapkan orang reseller. Memang harga harus diturunkan. Tapi kalau dari prinsip saya, biarlah untung sedikit, asalkan barang keluar, asalkan laku, dia pun berputar, orang pun semakin kenal. Minimal orang tahu produk kita. Coba dulu, dia nyicipin. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Minimal orang menyicipi produk kita. Kalau misalnya produk kita bagus, dia akan memberikan experience ke orang terdekat. Minimal orang terdekat dibilangnya, wih, ini bagus nih produk ini. Ini jualan ini enak nih. Nah, seperti itu yang saya maksud. Kenapa untung kecil? Ya biar aja. Yang penting dia pasti menyampaikan, temanku jual ini nih enak. Dia bisa menyampaikan tanpa kita endorse, ya kan? Tanpa kita endorse, dia sudah mengeksperiensikan ke teman-teman terdekat, enak nih, dijual ini gini, gitu. Itu salah satunya, gitu. Mana enggak? Sudah bisa dipahami. Mas Akbar mau lebih panjang, nggak masalah, mau lebih panjang lagi. Cuman, waktunya sangat lewat waktunya Mas Akbar, gitu. Mungkin next time, atau ada yang mau diskusi, boleh. Mungkin ke direct message aja di Instagram saya, nggak apa-apa teman-teman. Kalau ke WA kayaknya bakal terlalu ribut, karena WA saya juga WA bisnis juga. Jadi kalau ke DM pas saya santai, saya buka Instagram, teman-teman bisa DM saya ke akun saya gitu kan. Ya kalau mau di follow boleh juga, kalau nggak masalah. Follower saya juga udah banyak soalnya. nggak bercanda. Oke, mungkin itu sih dari saya buat teman-teman yang masih diskusi lagi. Saya kembalikan langsung ke moderator Mbak Fatimah. Baik, terima kasih kepada Mas Akbar yang sudah menjawab pertanyaan dari Sultan Agung Muda tadi ya Mas ya.
Semoga tadi dari pertanyaan yang pertama dan yang kedua, yang bertanya bisa langsung paham ya. Dan Mas Akbar selalu menjadi inspirasi bagi kita semua. Amin. Baik, untuk kesimpulannya pada materi yang disampaikan oleh Mas Akbar, kurang lebihnya seperti yang Mas Akbar sudah sampaikan, bahwa untuk memulai berbisnis itu jangan ragu dan fokus pada pengembangan dan potensi diri dari diri sendiri. Lalu tentukan tujuan dan atur strategi dan implementasi. Dan yang terakhir ada jangan takut gagal karena kegagalan adalah bagian dari sebuah proses. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Cucu. Nama saya Arif. Saya Sururotun Nurul Aini. Nama saya Heru Triastiawan. Nama saya Sintani. Menurut saya Racana Sultan Agung Semarang dapat menambah wawasan dan relasi dan menambah pengalaman dan bisa menambah teman. Menantang karena banyak kegiatan yang bisa melatih diri kita untuk lebih disiplin lagi. Menurut saya Racana itu sangat menyenangkan dan membanggakan. Racana menurut saya seru karena menemukan teman yang sangat baik. Menurut saya, gabung di Racana Sultan Agung Universitas Islam Sultan Agung itu sangat asik dan pastinya teman-teman akan menemukan banyak pengalaman yang belum ditemukan di SMP maupun SMA. Istimewa. Luar biasa. Skuy. Racana sukses. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat, salam persaudaraan SHTRATE Jaya. Perkenalkan, nama saya Alfi Sidik, selaku Ketua UKM PSHT Unisula, mengucapkan selamat bergabung dan selamat datang bagi mahasiswa Unisula 2021. Ingin tahu lebih lanjut? Mari kita simak keseruannya. Let's go.
persaudaraan. Selamat datang bagi mahasiswa Unisula tahun 2021. Selamat bergabung dengan kami di keluarga besar Unisula. Kami dari UKM PS1 Unisula membuka open recruitment bagi kawan-kawan yang ingin bergabung dengan kami. Silahkan Bisa kontak dengan nomor yang ada di bawah ini. dan juga bisa cek langsung di Instagram kami PS1 Unisula. PS1 Unisula. Juara!